Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wal hadirina minal muslimin wal muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din, 'allimna at-ta'wil, waftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazain rahmatika arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahil alamin. Alhamdulillahil alamin. Terima kasih kepada imam yang bertugas di masjid di Surau ya. Di Surau ya. Polis Kawalan Diraja katanya. Alhamdulillah, semoga kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jemaat yang dikasih sekalian, muslimin yang datang dari jauh, yang datang dari dekat ya. Hari ini maknanya kita ada paling kurang 3 dalam 1 ya. Ada sholat fardu berjamaah, itu tujuan asas. Kemudian ada tazkirah ringkas. Nanti lepas isya ada lagi Maulid Nabi ya, puji dan sanjung kepada Rasulullah SAW. Saya pernah di negara Arab dulu, orang menyambut Maulid Nabi ini bukan saja di Rabiul Awal sampai ke Rabiul Akhir. Bukan 12 malam ya, bukan dari 1 sampai 12, dari 1 sampai ke 30 menyambung lagi ke bulan sesudahnya. Subhanallah. Baiklah, kita bersama tema menyambut Maulid Nabi tahun ini, membangun dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membangun dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah semua tahu ya bahwa akhlak Nabi itu apa? Al-Qur'an. Berarti membangun dengan Al-Qur'an. Nah, membangun Al-Qur'an kita kena tahulah Al-Qur'an ya. Paling kurang yang basic. Tidak mesti tahu 30 juz, paling kurang yang basic. Paling kurang Al-Fatihah mesti dikuasai ya. Al-Fatihah mesti dikuasai, dibaca pagi, petang, siang, malam. Kemudian surah ataupun ayat-ayat pertama turun, kita kena tahu awal surah Al-Alaq. Kemudian surah yang terakhir turun, tadi ayat ini baca imam rakaat kedua, surah An-Nasr, kata ulama surah yang terakhir turun. Kemudian ayat yang terakhir turun, kita akan tahu sikit-sikit. Seterusnya ayat yang paling hebat dalam Al-Quran, ayat apa? Ayat kursi, kita akan tahu sikit-sikit. Kebetulan disalihin tadi pagi menyorot tentang ayat kursi. Mungkin besok dan lusa juga 3 siri ya akan sorotan tentang ayat kursi. Baiklah. Kalau kita lihat kepada keadaan di zaman Rasulullah SAW, bukan semua sahabat itu hafal Quran. Ada yang tak hafal Quran, ada yang nak belajar dengan Nabi Muhammad, artinya macam buta Al-Quran. Pernah seorang warga emas baru kan belajar, rambut sudah putih macam saya ini, jumpa Rasulullah SAW, ya Rasulullah ajar saya Al-Quran. Saya sudah di penghujung usia, pintu kubur sudah dekat. Tapi ada keinginan untuk belajar. Akhirnya apa yang diajar oleh Rasulullah SAW? Surah apa? Surah pendek, lengkap, menyeluruh. Surah apa? Saat sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, nak diajar Al-Quran, lalu diajarlah 8 ayat pendek. Surah apa kira-kira? Surah? Tidak dengar. Fatihah bukan 8 ayat.
Surah surah juz amma 8 ayat. Ayat lazim, termasuk ayat lazim. Surah dia tentang fenomena hari kiamat. Takasur bukan fenomena hari kiamat. Al-Ataka bukan 8 ayat. 8 ayat. Az-Zalzalah. Masya Allah. Jazakallahu khairan. Rasulullah mengajar Az-Zalzalah. Diperhatikannya baik-baik. Ayo kita baca ramai-ramai dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Surah namanya Az-Zalzalah. Warga emas tadi bila belajar dengan Rasulullah SAW, dia perhatikan, masuk terus. Terinstal terus. Senang ya, dia mau belajar. Bila diajar, menangkap terus. Jadi syarat nak menangkap itu karena mau belajar. Kalau dia tak mau, sebulan setahun pun dia belajar, susah nak menangkap, nak masuk. Jadi orang tadi faham dia. Lalu dia cakap dengan Nabi Muhammad, saya tidak akan baca surah lain, ini saya fokus. Karena tidak ada masa lagi. Kata Rasulullah, sudah cukup. Bagi yang ingin fokus ya, bagi yang ingin serius belajar Quran, cukuplah Zalzalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil dia pergi beredar, Rasulullah kasih jempol. Apa kata baginda? Aflahar ruwaijil. Untung orang ini. Apa yang ditanamkan dalam surah Zalzalah ini? Penekanan mengenai apa? Az-Zalzalah. Hari kiamat. Orang itu kalau dia tak ingat hari kiamat, berarti dia lupa kepada Allah. Kalau antum ingat Allah, dia mesti ingat hari kiamat. Kalau kita buka Quran, setiap halaman ada hari kiamat. Malah dalam sebagian halaman Al-Quran disebut berulang kali. Malah banyak surah-surah Al-Quran membawa nama hari kiamat, membawa nama fenomena hari kiamat. Ini Zalzalah, fenomena hari kiamat. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi ini digoncangkannya dengan goncangan yang dahsyat sehingga hancur semuanya. Subhanallah. Jadi kita nanti balik rumah karena tengok ya Quran, kemudian karena bacalah, ajar sama istri dan anak. Kata ulama, Zalzalah ini hurufnya 158 huruf. Uniknya Al-Quran, dia kira per ayat dan kira per huruf. Bila kita baca Quran, kira per ayat dan kira huruf. Apalagi kalau kita baca di masjid, di surau, apalagi kalau kita baca di pagi hari. Orang yang datang ke masjid, ke surau di pagi hari, nilai bacaannya tidak sama dengan datang maghrib dan isya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, siapa yang datang pagi hari ke masjid, kalau dia baca Quran, satu ayat kitabullah dibacanya, nilainya seperti satu ekor unta besar gemuk. Dulu masyarakat Islam, masyarakat Arab hidup dengan unta ya. Yang ada unta, tidak ada mobil, tidak ada kereta. Yang ada unta. Lalu kata Rasulullah, kalau kita pergi ke masjid, ke surau di pagi hari, nilai bacaannya karena datang di pagi hari, satu ayat, satu ekor unta besar gemuk. Subhanallah.
Subhanallah. Kalau kita baca satu juz amma contohnya ya, saya ingat dalam mungkin dekat-dekat 500 ayat. 500 ayat. Subhanallah. Kemudian membaca Quran ini dikira per huruf lagi. Per ayat lain, per huruf lain. Maka bila kita lihat di masyarakat yang maju ya, kalau kita pergi ke masyarakat yang maju, orang kalau pergi masjid mesti baca Quran. Saya dah cakap, saya pernah pergi ke satu kawasan di rantau Melayu ini ya, orang di sana pergi masjid tidak bawa handphone. Handphone tinggal di rumah. Ke masjid untuk Allah, ke masjid untuk ibadat. Subhanallah. Pernah saya lihat di komuniti agak jauh dari sini sedikit, bila mereka datang sembahyang subuh, mereka akan baca Quran antara azan dan qamat setengah jam. Setengah jam, semua pegang Quran. Semua pegang Quran. Itulah membina dengan akhlak Nabi Muhammad. Artinya akhlak Nabi Muhammad Al-Quran. Kita kena tanamkan cinta Al-Quran di hati kita. Di samping baca Quran, melihat maknanya. Karena kata ulama ada 8 kewajiban terhadap Al-Quran ya. Kata ulama ada 8 tugas terhadap Al-Quran. Mengimaninya, meyakininya, membacanya, melihat maknanya, melihat maksudnya, mengamalkan, menyebarkan, dan memperjuangkan. Kalau Quran tak baca, dah berdosa. Baca tapi tidak difahami, berdosa juga. Baca untuk difahami. Jadi zalzalah membawa mesej tentang hari kiamat tadi. Iza zulzilatil ardu zilzalha. Kalau bumi ini digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat sehingga hancur semuanya, akan datang bumi lain. Bukan bumi ini lagi, bumi baru. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Semua yang terkandung dalam perut bumi ini akan keluar. Wa qalal insanu malaha. Manusia waktu itu kaget, terkejut. Malaha. What happened? Apa yang terjadi ini? Semua terperanjat. Yang hidup terperanjat. Yang dalam kubur apalagi ya? Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari kiamat nanti bumi ini bercakap. Tapak surau PRJ bercakap. Tapak perumahan kita tinggal ngomong nanti. Tuhaddisu akhbaraha. Akan bercerita tentang akhbar. Akhbar itu apa? Berita. Berita yang dilakukan manusia akan dilaporkan oleh bumi. Sama ada di rumah, di masjid, di surau, di jalan, atau tempat lain. Bumi akan bercerita. Subhanallah. Bumi bercakap. Subhanallah. Bi anna rabbaka auhalaha, karena Allah yang suruh bumi tadi cakap. Kenapa bumi bercakap? Karena Allah suruh bercakap. Macam mana? Wallahu a'lam. Macam mana bumi bercakap? Kita mana tahu ya. Yang jelas ini pasti dan pasti. Yauma idzin yasdurun nasu ashtata. Pada hari itu manusia akan bangkit macam-macam kerana. Kalau pencinta masjid, pencinta surau, tidak masalah di sana. Orang yang cinta masjid, cinta surau, cinta ilmu, cinta Al-Quran, di sana dibela, selamat. Orang yang saling mencintai karena Allah, mencintai karena solat berjamaah, mencintai karena majelis Maulid Nabi, pindah dari masjid ke masjid, masjid ke masjid, dari surau ke surau, dari rumah ke rumah, memuji Rasul. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Itu tidak masalah ya. Yauma idzin yasdurun nasu ashtata. Pada hari kiamat nanti banyak kerana manusia. Kalau yang jauh dari masjid itu memang masalah hidupnya. Yang jauh dari Al-Quran memang masalah hidupnya. Yang jauh dari zikrullah memang masalah. Bukan saja nanti di sana, di dunia sudah bermasalah. Kalau azan tak dengar, atau dengar tapi tidak dipenuhi, masalah. Yauma idzin yasdurun nasu ashtata. Pada hari itu manusia berbangkit macam-macam keadaannya. Yang jelas dalam hadis Rasulullah SAW,
Ada 7 yang selamat tuh ya. Yang dijamin selamat ada satu hadis, ada lagi hadis lain. Ada 7 yang selamat. Pertama apa? Penguasa yang adil. Yang kedua, anak yang taat dari kecil, taat dididik bapaknya dari kecil sampai dia besar jadi anak yang saleh. Yang ketiga, itulah anak yang taat dari kecil tuh. Syabun nasya'a fi taatillah. Yang ketiga, orang yang berkasih sayang karena Allah. Ada yang dari Brunei, ada yang dari Malaysia, ada yang dari seberang, dari Indonesia, dari Jawa, dari Sumatera, tapi ngumpul setempat karena Allah. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Seterusnya, orang yang rajin sedekah, orang yang pencinta rajulun qalbu mu'allaqun bil masajid, pencinta masjid, subuh ada dia, zuhur, asar, maghrib, isya, tidak absen Pak. Orang dulu kalau absen sholat berjamaah menangis. Kalau absen sholat berjamaah, lepas sholat jamaah datang ke rumahnya mengagabah. Didatangi dia tuh. Ditanya, Pak Haji di mana tadi subuh? Subhanallah. Malah Nabi Muhammad SAW sendiri memanggil nama-nama sahabatnya waktu sholat. Asyahida fulan, si fulan ada tak? Yang dipanggil siapa? Yang kadang-kadang datang, kadang tak datang. Kadang-kadang absen. Kalau yang kedatangannya penuh tidak disebut namanya. Karena yang tak datang tuh minoriti kecil. Yang jarang datang minoriti kecil. Tahu fulan bin fulan. Dah dikenal orangnya. Dapat dikira dengan jari. Bukan yang datang dikira dengan jari ya. Yang tak datang dikira dengan jari. Berapa kali Ustaz Abdul Samad ceramah di Brunei? Dia ceramah tentang hadis ni. Hadis apakah? Asyahida fulan. Bukalah hadis nanti. Fulan ada. Syahidah tu hadir. Ada tak? Si fulan ada tak? Si fulan ada tak? Dicek oleh Rasulullah SAW. Karena ingin menyelamatkan umat ni. Apa lagi tadi? Yang belum terhitung? Ya? Sudah tadi. Ya rajulan yatahabba fillah. Sudah. Orang yang saling berjumpa karena Allah. Orang yang pernah diajak berbuat serong, dia tak mau, inni akhafullah. I am sorry, saya takut kepada Allah, saya tak mau. Lagi, rajulun zakarallah khalian fafadat ainah. Orang yang berzikir di malam hari, sembahyang tahajud, mungkin istri masih tidur, mungkin suami masih tidur, istri sudah bangun, ataupun suami sudah bangun, istri masih tidur, ataupun mak bapak masih tidur, anaknya sudah bangun, ataupun suami istri sudah bangun, anak-anak masih tidur, mereka berzikir, bersolat malam sampai keluar air matanya. Rajulun zakarallah khalian fafadan ainah. Itu yang jelas yang 7 yang selamat ya. Yang 7 selamat dalam satu hadis. Hadis itu banyak lagi ya. Hadis itu banyak, bukan satu saja. Baik. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Untuk melihat hasil perbuatannya. Liyurau a'malahum. Mereka diperlihatkan hasilnya. Yang datang ke masjid ini hasilnya. Subhanallah. Orang yang pencinta masjid, pencinta surau, nanti di sana akan dicari malaikat. Keluar kubur, malaikat akan handle. Bukan dia urus dirinya, malaikat akan mengurus dirinya. Subhanallah. Tengok ayat dalam suratul Anbiya ya. Nanti balik rumah kalau yang tak bawa Quran, boleh buka suratul Anbiya yang menerangkan bahwa orang itu nanti akan dijaga oleh malaikat. Halaman 331 ayat 103. La yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul malaika. Hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. La yahzunuhumul faza'ul akbar. Orang yang dijaga Allah ini nanti di hari kiamat nanti tidak ada gentar, tidak takut, tidak risau. La yahzunuhum. Tidak ada sedih, tidak ada susah.
Orang lain susah menderita. Yang dia senang karena dijaga oleh wa tatalaqahumul malaikah. Dia akan dicari malaikat. Malaikat akan cari. Macam mana orang yang dicari malaikat ini? Time solat malaikat ajak dia ke masjid. Time solat malaikat ajak dia ke masjid. Orang yang ke masjid itu orang yang digerakkan oleh malaikat hatinya. Manusia ini bukan sendiri ya. Kalau dia melihat dia sendiri, dia tidak paham. Kita ini diberi kawalan, diberi motivasi, diberi bisikan oleh malaikat yang namanya dalam bahasa hadis namanya lammah. Lammah ini makna ilham. Lammah bisikan yang baik namanya ilham. Ada juga lammah bisikan yang terbaik namanya was-was. Tapi bukan was-was bahasa Melayu ya. Was-was bahasa Melayu lain. Orang yang tidur di malam hari tidak ada yang mengingatkannya, ataupun tidurlah. Itu was-was namanya. Yang dibisikkan oleh minal jinnati wan nas dalam surah apa tuh? Dalam surah An-Nas. Surah terakhir turun kita kena faham. Nak menerapkan akhlak Nabi ini, surah terakhir turun kita kena faham juga. Yang jelasnya ayat 103 surah Al-Anbiya tadi mengatakan wa tatalaqahumul malaika, orang itu akan dicari malaikat. Dia bukan mengurus dirinya dengan dirinya sendiri, malaikat yang urus. Malaikat memberi kata-kata motivasi, hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Inilah hari yang dijanjikan selama ini. Subhanallah. Kita lihat lagi tadi ya, Az-Zalzalah belum habis. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Yang kecil pun dia buat, yang baik dia akan nampak hasilnya. Yang kecil pun dia buat, yang jahat dia akan nampak hasilnya. Kecuali yang jahat itu biar tidak nampak nanti di sana perbuatan jahat macam mana. Biar perbuatan jahat, rekod-rekod yang jahat itu tidak ada nanti di sana nanti. Macam mana caranya? Bertaubat, di-delete, segera di-delete. Duduk di masjid ilmu menghanyutkan dosa. Datang ke masjid menghanyutkan dosa. Baca Quran menghanyutkan dosa. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Inilah yang diajak oleh Rasulullah kepada sahabat tadi. Akhirnya masuk. Coba kita balik rumah nanti baca ya 8 ayat pendek. Coba kita baca macam mana nak masuk Quran itu di hati kita ini. Kalau dah masuk, kita dah faham, kita bersemangat, bermotivasi untuk mengamalkannya, alhamdulillah. Kalau tak lagi, cari caranya. Mungkin ada kaidah lain yang perlu dilakukan. Mungkin pendekatannya tidak sama ya. Baik. Ini ayat yang diajak oleh Rasulullah kepada sahabat. Waktu sahabat bertanya, dia belajar ini saja. Jadi maknanya ini macam ayat wajib lah ya. Macam ayat wajib lah bagi kita ini. Kalau boleh kita baca dalam sholat, kalau boleh kita wiridkan, kita rasakan kesannya di hati. Karena yang paling penting tadi kesannya itu ya, kesannya. Lepas itu kita ada sebut tadi ayat yang terakhir atau surah yang terakhir turun. Menurut riwayatnya surah yang terakhir turun secara komplit, surah yang dibaca imam waktu sholat maghrib tadi. Rakaat kedua surah apa? Surah? Tidak dengar? An-Nasr. Idza jaa an-nasrul. Ayo kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Berapa ayat? 3 ayat pendek. Penghujungnya apa? Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Kalau kita baca ayat ini atau kita dengar, kita disunatkan berdoa Allahumma tub alaina. Allahumma tub alaina. Bila kita baca ayat ini, ayo kita baca sekali lagi. Idza jaa nasrullahi wal fath
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا اللهم تب علينا Allahumma tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ataupun kita baca Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Begitu cara Rasul dan sahabat membaca Quran. Bila sampai di penghujung ayat, kita kena replay, kita kena respon. Macam mana nak replay tadi? Allahumma tub alaina paling kurang, ataupun Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Di sini message-nya apa? Message-nya ada 3 perintah. Fasabbih 1, bihamdi rabbika 2, wastaghfir 3. 3 perintah. Perintah bertasbih fasabbih. Perintah bertahmid bihamdi rabbik. Perintah beristighfar wastaghfir. 3 perintah. Perintah terakhir yang diterima Rasulullah SAW sebelum meninggal dunia, kata mufassir, ahli tafsir, sesudah turunnya surah ini tidak lama lagi usia baginda, dalam 2 bulan lebih saja. Jadi Rasulullah SAW bila turun surah ini, baginda mengejaskan, mengubah bacaan rukuk dan sujud. Karena ada 3 perintah. Bacaan rukuk dan sujud mengandungi 3 perintah ini. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli, sampai meninggal. Sampai meninggal. 3 perintah ya, subhanakallahumma rabbana tasbih, wa bihamdika tahmid, Allahumma ighfirli istighfar. Coba kita baca subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanaka Rabbana, subhanaka Allahumma Rabbana, subhanaka Allahumma Rabbana, subhanaka Allahumma Rabbana, wa bihamdika Allahumma ighfirli. Dibaca baginda waktu rukuk dan sujud sama bacaannya, tidak dibedakan. Tapi ada lagi bacaan lain ya, bacaan itu banyak. Tapi bacaan yang fokus dibaca baginda di akhir usianya, subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli, subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli, subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kata Aisyah radhiyallahu anha, banyak dibacanya, bukan 3 kali, bukan 5 kali, lebih dari itu. Inilah ya, kalau kita rajin beristighfar, bertasbih dan bertahmid, nanti kehidupan akan berubah. Kehidupan akan berubah. Kenapa kehidupan susah nak berubah? Karena malas berzikir, tahmid dan istighfar sikit. Az-zikrul qalil musibah min masaib. Kalau zikirnya sedikit itu musibah. Karena lianna az-zikrul qalil simah min simatil munafiqin wal a'udzu billah. Orang yang zikirnya sedikit itu termasuk tanda muslim yang bermasalah. Yang dikatakan dalam Al-Qur'an apa itu? Al-munafiqun. Subhanallah. Subhanallah. Tengok peringatan Allah dalam Quran ya. Tengok peringatan Allah dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yazkurunallaha illa qalila. Orang itu zikirnya sedikit. La haula wala quwwata illa billah. Wa la yazkurunallaha illa qalila. Orang itu zikirnya sangat sedikit. Subhanallah. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Surah apa tuh? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa khadi'uhum. Juz 5 katanya Bapak. Terakhir Masya Allah. Halaman terakhir juz 5 katanya. Ayat 142 tengah-tengah. Kalau dengan Ustaz apa tuh? Adi Hidayat, posisi halamannya, barisnya ya. Kita kena buka Quran lagi. Halaman 101 juz 5 terakhir ya, kata sahabat kita tadi, barakallahu fiik. Ayat berapa? Ayat 142. Wala yazkurunallaha illa qalila. Surah apa tadi? An-Nisa.
Ayat berapa? 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yazkuruna Allah illa qalila. Coba perhatikan ya. Orang munafik itu zikir juga tapi sikit. Dan tidak dihayatinya. Nah, kita ini sepatutnya kalau orang beriman tengok surah Al-Ahzab, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Tuh untuk orang beriman ya. Halaman berapa? Tidak ada usah di ayat sini ya. 423. Halaman 423. Baris ketiga di bawah. Subhanallah. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, berzikirlah sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbihlah pagi dan petang. Jadi zikirnya karena banyak. Nak mengikut akhlak Rasulullah duduk berzikir, berdiri berzikir, berjalan berzikir, berbaring berzikir. Subhanallah. Dan bacaan sholatnya banyak variasi zikirnya. Yang jelas tadi zikir yang fokus dibaca baginda di ujung usianya, zikir dalam rukuk dan sujud. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Bukalah nanti hadis Sahih Bukhari Muslim ya, ada di sana. Buka tafsir Qurtubi tentang tafsir surah An-Nasr tadi, ada di sana ceritanya. Yang mencerita Aisyah sendiri. Rasulullah katanya di penghujung usianya banyak membaca dalam rukuk dan sujud subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Kalau kita wiridkan nih, nanti kehidupannya akan berubah. Zikirnya akan mengubah kehidupan. Subhanallah. Quran akan mengubah kehidupan. Dari yang tidak pegang Quran, sekarang kita cobalah pegang Quran sikit-sikit ya. Kita targetlah mau baca berapa satu hari. Kita kena target. Dengan istri, dengan anak, kita kena target. Barulah kehidupan tadi berubah. Karena di sini dalam surah Al-Ahzab ini, huwallazi yusalli alaikum. Kalau kita berzikir banyak, Allah akan menurunkan rahmatnya sama kita. Wa malaikatu, malaikat akan mendoakan kita. Allah melimpahkan rahmatnya, malaikat akan mendoakan orang yang rajin berzikir. Boleh semak tadi surah Al-Ahzab ayat 41, 42, 43 tentang fadilat zikir. Orang beriman seharusnya zikirnya banyak. Nak ikut akhlak Rasulullah SAW, nak mengubah cara hidup, mengubah suasana negara, nak selamat dari COVID-19 karena banyak zikir. Kenapa COVID datang? Karena orang lalai. Kalau manusia tak lalai, Allah akan jaga. Kalau Allah jaga, orang itu akan selamat. InsyaAllah ya. Kemudian nak cerita satu cerita penutup. Seorang sahabat wanita zaman Rasulullah SAW. Dia baca satu ayat saja. Ini cerita unik juga ya. Satu ayat dibacanya berulang-ulang sambil menangis, sambil berdoa. Tadi ada sebut nama surahnya tadi. Bila saya tanya yang 8 ayat ada seorang sahabat sebut nama surah itu. Seorang muslimah membaca Quran di malam hari satu ayat berulang kali dengan menangis dan berdoa, menangis berdoa. Rasulullah lalu di depan rumahnya, Rasulullah dengar, terpegun baginda pun menangis. Ayat yang dibaca ini ayat pertanyaan, jumlah istifhamiyah. Surah apa? Barakallahu fiik. Surah Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Itu yang dibacanya berulang kali, berjam-jam. Satu ayat saja. Rasulullah dengar di luar, terpegun, nangis, menjawab. Apa kata Nabi jawabannya? Naam atani. Hal ataka hadisul ghasyiyah? Tahu tak cerita hari kiamat? Orang tak tahu. Kenapa? Quran tak baca. Cerita hari kiamat dalam Quran. Setiap halaman cerita hari kiamat disebut berulang kali. Tapi Quran tak baca. Quran tak pegang. Pegang benda lain. Pegang Oppo. Apa dapat di situ? La ilaha illallah. Pegang mushaf Al-Quran. Quran tak dipegang, tak akan berubah hidupnya. Itu bukan cara Rasulullah, bukan akhlak Nabi Muhammad. Akhlak Nabi Muhammad siang malam dengan Al-Quran. Subhanallah. Subhanallah. Hal ataka hadisul ghasyiyah? Sudah sampaikah kepadamu cerita hari kiamat?
Tak sampai. Mesej tak sampai. Kenapa? Cerita dalam Quran, Quran tak baca. Macam mana dia tahu hari kiamat? Masuk masjid. Bukan Quran dipegangnya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tapi bukan jemaah ini ya. Ini jemaah Quran semua ni. Ini jemaah Al-Quran semua ni. Jemaah. Ya, insyaAllah. Jadi satu ayat saja dibacanya berjam-jam di malam hari, di ujung malam. Rasulullah memantau di luar, memerhati di luar, sambil yang di dalam menangis, yang di luar menangis. Yang membaca menangis, Nabi Muhammad menangis. Yang dibaca, yang di rumah bertanya, hal ataka hadisul ghasyiyah? Yang di luar, na'am atani. Sudah sampaikah cerita hari kiamat? Ya sudah, nge, sudah. Na'am. Sudah. Kata ulama, orang itu kalau tidak ada hari kiamat di hatinya, tidak ada di hatinya, itu kata An-Nablusi rahimahullah, hafizahullah, masih hidup ya. Profesor Dr. Muhammad Ratib An-Nablusi, aghban nas, katanya, orang yang paling goblok, yang tidak ada Allah, tidak ada hari kiamat di hatinya. Aghba, stupid. Ini kata Nablusi nih. Aghban nas, aghba itu isim apa tuh? Af'al tafdil, Masya Allah, barakallahu fiik. Isim tafdil, manusia yang paling goblok, yang tidak ada hari kiamat Allah di hatinya. Yang ada, oppo. La ilaha illallah. Quran tidak ada, masjid tidak ada, tahajud tidak ada, zikir tidak ada. Kata Nablusi, aghban nas, manusia yang paling bahlul, paling brengsek. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Begitulah ya. Jadi ada 3 cerita. Cerita Zalzalah, cerita An-Nasr, cerita Al-Ghasyiyah. Pendek-pendek saja. Cerita Ghasyiyah. Cerita Ghasyiyah ini kalau boleh kita duduk dengan istri, kita baca, istri dengar. Istri baca, kita dengar. Anak baca, mak bapak dengar. Kalau boleh begitulah caranya. Rasulullah juga kadang memanggil sahabatnya, tolong bacakan Al-Quran. Dibaca oleh sahabat, dia dengar oleh Nabi sambil menangis. Ini salah satu kaidah akhlak Nabi, akhlak Rasulullah SAW, duduk bersama Al-Quran, sama ada dengan sahabat atau dengan keluarga. Mesti ada menyisihkan masa. Mudah-mudahan Allah beri kita rahmat ya. Kita baca doa rukuk sujud tadi. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kalau belum hafal, baca bacaan yang biasa saja. Subhanallahil azim wa bihamdihi Allahumma ighfirli. Subhanallahil a'la wa bihamdihi Allahumma ighfirli. Allahumma ighfirli boleh dibaca berulang kali supaya kehidupan kita ini berubah ya. Amin rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa radna alaika karim. Allahumma inna nas'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa radna alaika karim. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa mat'ana bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu warisa minna waj'al tharana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wala ila nari masirana ya mujibas sa'ilin ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis wa min azabika nastajir ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis wa min azabika nastajir aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain wahfazna min kulli su' wahfazna min kulli makruh wahfazna min kulli waba ya mujibas sa'ilin wahfazna min corona 19 ya mujibas sa'ilin fa innaka khairun hafiza fa anta khairun hafiza wa anta arhamur rahimin ya mujibas sa'ilin waghfir lana wa li abaina wa li ummahatina wa li ahli baitina wa liman hadara minna wa man taghayyaba minna ya mujibas sa'ilin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin taqabbalallahu minkum. Barakallahu